Selamat malam, saya ucapkan kepada semua pemirsa, dimanapun Anda berada. Malam hari ini masih setia dengan kami, menyaksikan KKR Net, daerah misi Papua, dengan tema Wahyu Yesus Kristus untuk Papua. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan pada malam ini, mari kita tunduk kepala. Kita berdoa memohonkan kuasa Tuhan, mohonkan hikmat Tuhan menuntun kita dalam pembahasan. Kita tunduk kepala. Bapa kekal Tuhan di sorga, Allah yang kami sembah, dipuji namamu oleh karena kebesaran kasih Tuhan. Malam ini malam yang kelima dari seri KKR Net Papua, Wahyu Yesus Kristus untuk Papua. Segera kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Kiranya pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu jadi bagian kami semua. Kami yang ada di studio, para pemirsa yang ada di rumah, ataupun di jalan dimanapun berada, kami siap diberkati oleh Tuhan lewat firman. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Wahyu Yesus Kristus untuk Papua. Malam ini, malam yang kelima, adalah satu sukacita bagi kita boleh mengikutinya dari awal hingga malam ini. Hamba-hamba Tuhan telah menyampaikan. Malam pertama, pendeta yang sudah menyampaikan wahyu yang pertama, Injil dari Patmos, pendeta Haji. Malam yang kedua, pendeta Dimarah menyampaikan pekabaran Tuhan kepada 7 jemaat. Dilanjutkan pekabaran pendeta Samanui tentang bagaimana anak domba Allah yang dapat membuka gulungan meterai, gulungan kitab yang dimeterai. Dan tadi malam-malam yang keempat, yang sungguh luar biasa, disampaikan oleh hamba Tuhan pendeta Mapalie. Perjalanan umat-umat Tuhan, perjalanan umat-umat yang berpengharapan di dalam Tuhan, melewati berbagai kesulitan hidup, melewati berbagai tantangan-tantangan di dalam kerohanian mereka. Tetapi Tuhan tak pernah tinggalkan mereka. Malam hari ini, kita akan mempelajari pelajaran yang khusus, yang spesial, melanjutkan pembahasan dari malam yang pertama hingga malam yang keempat tadi malam. Kalau tadi malam kita belajar tentang 7 meterai. Meterai yang pertama digambarkan waktu dibuka, tampaklah kuda putih, penunggang memegang panah. Menggambarkan bagaimana pekabaran Tuhan dimulai oleh rasul-rasul, bertumbuh berkembang bagaikan anak panah yang dibidik. Cepat penyebaran Injil ke seluruh dunia. Menandakan bagaimana sukacita umat-umat Tuhan. Rasul-rasul menyampaikan pekabaran ini. Yang kedua, ketika meterai dibuka tadi malam, banyak sekali berbicara tentang meterai ini, yaitu seekor kuda merah padam. Penunggangnya membawa sebuah pedang besar. Ketika Injil diberitakan, mulai ada penolakan. Dilambangkan dengan kuda merah dan penunggangnya membawa pedang. Mulai ada penolakan terhadap Injil yang sementara bertumbuh dan berkembang. Dilakukan oleh kuasa-kuasa kejahatan. Ketika ada penolakan, artinya mulai ada penganiayaan. Yang ketiga, ketika meterai yang ketiga dibuka, muncullah seekor kuda yang berwarna hitam. Dan penunggang kuda memegang sebuah
timbangan di tangannya. Akibat selanjutnya dari penolakan Injil, jika kuda putih melambangkan pekabaran Injil, pemberitaan Injil ke seluruh dunia, maka kuda hitam melambangkan tidak ada Injil. Penolakan akan Injil sudah pasti mengakibatkan kelaparan akan firman Allah. Dan di zaman ini penganiayaan semakin hebat. Terjadi kompromi yang luar biasa dalam gereja Allah. Ya. Dan penganiayaan pun semakin hebat di dalam periode ini. Sudah digambarkan tadi malam oleh hamba Tuhan Pendeta Mapalie dengan sangat terperinci bagaimana umat-umat Tuhan dianiaya, bagaimana umat-umat Tuhan disiksa untuk mempertahankan kebenaran ini. Kemudian ketika meterai yang keempat dibukakan, apa yang terjadi? Ada seekor kuda, di dalam Alkitab dikatakan kuda hijau kuning. Ya. Atau dalam bahasa yang lebih kerennya di dalam pembahasan kita tadi malam, loros. Ya. Arti abu-abu atau warna debu. Warna dari mayat yang membusuk. Ya. Peristiwa menceritakan kebenaran tentang adanya kelaparan rohani, yaitu firman Allah sebagai akibat menolak Injil sehingga terjadi kematian rohani. Itulah gambaran kuda hijau kuning. Dan juga sudah dikupas secara terperinci oleh hamba Tuhan, Pendeta Mapalie. Saudara-saudara yang Yesus kasihi, pada zaman rasul-rasul Injil disebarkan cepat ke seluruh dunia. Kemudian diikuti dengan periode aniaya pada zaman Kekaisaran Roma. Sejak akhir abad pertama sampai permulaan abad keempat. Yang digambarkan dalam meterai yang kedua. Meterai yang ketiga menuju pada periode kompromi pada abad 4 dan 5. Yang menunjuk kepada kelaparan rohani. Yaitu firman yang menuntun pada zaman kegelapan. Meterai sangat cocok menggambarkan kematian rohani yang menjadi ciri umat Kristen pada zaman kegelapan. Saudara-saudaraku, apa yang terjadi di meterai yang kelima? Umat-umat Tuhan mulai merasa sepertinya Tuhan tinggalkan mereka. Dan mereka berseru di bawah mezbah, sampai berapa lama lagi kami harus menderita? Sampai berapa lama lagi peristiwa-peristiwa aniaya ini, peristiwa-peristiwa yang luar biasa ini terjadi terhadap umat-umat Tuhan. Tuhan ambil tindakan. Di meterai yang ke-6, Tuhan berbicara lewat alam. Terjadi gempa bumi. Matahari jadi gelap. Bulan jadi merah. Dan peristiwa-peristiwa ini sudah terjadi di beberapa waktu yang lalu dan bahkan akan terus terjadi. Malam hari ini, judul pembahasan kita, siapakah yang dapat bertahan? Ini adalah kata atau kalimat terakhir daripada Wahyu 16. Wahyu 6 maksud saya. Wahyu 6 ayat 17 bagian B. Firman Tuhan berkata, sebab sudah tiba hari besar murka Allah. Dan siapakah yang dapat bertahan? Nah, itulah judul kita malam hari ini. Ini adalah judul untuk penghubung ya kepada 6 meterai yang pertama, kepada pembahasan kita yang ada di tengahnya, sebelum pindah kepada meterai yang ke-7 yang pada besok malam kita akan ikuti. Mari saya ingin gambarkan gambaran tentang meterai 1 hingga meterai yang ke-7. Meterai 1 sampai meterai yang ke-6 ya, dibicarakan atau dikupas tuntas di Wahyu 6. Setelah itu ada sisipan atau ada jeda ya, ada interval ya. Wahyu 7 lah intervalnya itu. Wahyu 7 lah sisipannya itu, yaitu orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian
selanjutnya meterai yang ketujuh dan keempat sangkakala Allah yang pertama akan dibahas di Wahyu 8. Jadi Wahyu 7 adalah sisipan antara meterai yang keenam dan meterai yang ketujuh dan selanjutnya. Kan akan ada 7 sangkakala setelah meterai-meterai ini dinyatakan. Malam hari ini khusus kita berbicara tentang umat Allah yang dimeteraikan. Wahyu 7. Wahyu 7 menceritakan kepada kita bahwa mereka yang bertahan pada hari kedatangan Kristus adalah mereka yang sudah dimeteraikan. Itulah Wahyu 7. Kemudian Wahyu 7 juga akan menunjukkan kepada kita ciri-ciri umat Allah di akhir zaman sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Juga akan disampaikan, menyinggung sedikit ciri-ciri dalam Wahyu 14 dan Wahyu 12. Sehingga saya bisa gambarkan Wahyu 7 ini dengan judul yang saya tambahkan. Selain siapakah yang dapat bertahan, Wahyu 7, umat Allah yang dimeterai. Saudara yang Yesus kasihi, mari kita lihat fenomena yang terjadi sebelum pemeteraian. Wahyu 7 ayatnya yang pertama, firman Tuhan berkata, kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka sementara menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Jadi saudara-saudara, satu peristiwa yang luar biasa terjadi sebelum ini dilepaskan. Ya, sementara 4 malaikat menahan ya, keempat angin bumi. Ya, supaya tidak ada belum ada bertiup angin di darat, di laut, dan di pohon-pohon. Mari kita lihat apa artinya angin dalam cerita ini. Dalam perjanjian lama, angin melambangkan kuasa yang membawa kehancuran yang olehnya Allah mengadakan penghakiman kepada orang-orang jahat. Kita bisa lihat dalam Yeremia 23 ayatnya yang ke-19. Yeremia 23 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka yang telah keluar menyambar, angin puting beliung, dan turun menimpa orang-orang fasik. Inilah gambaran angin. Jadi angin yang digambarkan di sini adalah angin murka Allah yang siap untuk dilepas. Apa yang terjadi saudara setelah itu? Ayatnya yang kedua dan ayat yang ketiga dalam Wahyu pasal 7. Firman Tuhan berkata, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Ayat 3 katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ada beberapa kata yang saya coba atau yang saya garis bawahi. Di sana ada meterai Allah, ya, dan memeteraikan pada dahi mereka. Mari kita berbicara tentang meterai. Meterai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya cap, tanda berupa gambar yang tercantum pada kertas atau terukir pada kayu, besi, dan sebagainya. Cap, terang, atau segel. Itu berdasarkan pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mari kita lihat sesungguhnya penggunaan daripada meterai ini. Pada zaman dahulu, makna sesungguhnya dari pemeteraian itu adalah kepemilikan. Ya. Jadi di zaman yang lampau, pada zaman dahulu, pemeteraian itu ketika sudah dicap, dimeterai kepada sesuatu itu, melambangkan kepemilikan. Ya. Dan meterai itu digunakan menandai sesuatu barang itu adalah milik seseorang. Itulah meterai. Ya. Mari kita
lihat tentang meterai Allah ini. Dalam 2 Timotius 2 ayat 19, firman Tuhan berkata, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi kalau meterai Allah artinya kepunyaan Allah. Meterai Allah artinya ketika sudah dimeteraikan kepada sesuatu, itu adalah milik Allah. Allah dan Allah tahu miliknya. Allah tahu kepunyaannya. Allah mengenali umatnya dan memeteraikannya dengan Roh Kudus dalam Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Manusia yang mendapatkan meterai Allah adalah umat kepunyaan Allah. Meterai Allah, masih dalam keterangan meterai Allah. Kesetiaan umat Allah yang termeterai telah teruji di setiap generasi. Namun ujian kesetiaan pada masa krisis terakhir adalah dalam pemeliharaan hukum-hukum Allah yang tercatat dalam Wahyu 12 ayat 17 dan Wahyu 14 ayatnya yang kedua. Mari kita lihat ayat ini. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi lambang kesetiaan umat manusia dari generasi ke generasi, bahkan sampai di akhir zaman ini, adalah terletak pada perintah Allah, adalah terletak pada hukum-hukum Allah, di mana umat manusia menuruti segala perintah-perintahnya. Meterai Allah secara khusus terdapat pada hukum keempat, dan itu akan menjadi ujian penurutan kepada Allah dalam Wahyu 14 ayatnya yang ke-7. Hukum keempat telah menjadi ujian sepanjang zaman, sepanjang sejarah, dan hingga akhir zaman ini. Penurutan kepada Allah dinyatakan di dalam penurutan hukum yang keempat. Sebagaimana hari Sabat telah menjadi tanda dari umat Allah pada zaman Alkitab. Kalau kita membaca dalam Keluaran 31 ayat 12 sampai 17. Bagaimana Tuhan memberikan hari Sabat mengacu kepada pekerjaannya selama 6 hari menciptakan dunia ini, ya. Dan hari Sabat dia jadikan sebagai hari yang istimewa. Dia jadikan hari yang spesial, hari kudus, hari yang ia berkati, dan dia sampaikan kepada umat manusia yang pada waktu itu adalah umat pilihan Tuhan bangsa Israel. Dan itu terus berjalan, terus berlanjut perintah ini sampai kepada Yehezkiel 20 ayatnya yang ke-12. Saya ingin membaca. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Hari Sabat adalah tanda daripada umat Allah. Sabat, pemeliharaan hukum-hukum Allah, termasuk hukum keempat, pemeliharaan Sabat, adalah tanda kesetiaan umatnya kepada Allah yang ada di sorga. Sabat juga akan menjadi tanda kesetiaan kepada Allah pada masa-masa krisis sekarang ini. Krisis yang terakhir menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itulah meterai Allah. Meterai Allah adalah Sabat. Meterai Allah adalah Sabat hari yang ketiga. Dalam catatan seorang penulis Kristen, dia katakan begini. Meterai Allah atau tanda otoritasnya ditemukan dalam perintah keempat dari 10. Catatan yang lain, harus ada tanda yang diletakkan pada umat Allah, dan tanda itu adalah pemeliharaan Sabatnya yang kudus. Jadi tanda saya ini umat dan
Allah itu Allah saya adalah ketika saya memelihara hari Sabat. Perintah dalam 10 hukum. Hukum yang keempat. Saya tadi garis bawahi yang berikutnya, dimeteraikan. Tanda atau meterai Allah ini di dahi. Apa artinya? Pada akhir zaman, meterai di dahi menjadi tanda bagi mereka yang memilih berada di pihak Tuhan. Jadi proses memilih, saudara, ada di dalam pikiran kita. Ada di dahi kita. Jadi tanda itu bukan kelihatan. Ya, di dahi, oh ada tanda. Tidak. Tapi ada proses memilih dalam pikiran kita. Sebabnya dimeteraikan di dahi daripada umat-umat Allah. Meterai Allah bukanlah satu tanda yang dapat dilihat pada dahi. Namun itu berarti penetapan dalam kebenaran. Baik secara pikiran maupun rohani. Sehingga mereka tidak digoyahkan. Jadi kalau sudah ditetapkan dalam pikiran. Sudah ditetapkan di dahi. Ya, sudah ada keteguhan. Apapun tidak bisa tergoyahkan. Itu artinya di dahi. Ya, tidak dapat dilihat. Ya, tapi itu sudah ditetapkan. Dipilih. Di dalam pikiran, di dahi. Dan ketika pilihan itu sudah menjadi betul-betul umat Allah. Menjadi bagian umat Allah. Tidak akan tergoyahkan pilihan mereka. Tidak akan tergoyahkan apa yang telah mereka taruh di dalam di dahi mereka. Itulah tanda meterai Allah. Mari kita lihat selanjutnya. Mereka yang sanggup bertahan dan mendapat perlindungan pada hari murka Allah adalah umat Allah yang sudah dimeteraikan. Dari sekian banyak pergumulan, berapa lama lagi Tuhan kami harus menderita? Di tengah-tengah penderitaan yang dihadapkan oleh setan dan para pengikutnya. Tuhan berbicara lewat alam. Dan saat ini Tuhan akan memeteraikan umat. Mereka yang sanggup bertahan mendapat perlindungan pada hari murka Allah adalah umat Allah yang sudah dimeteraikan. Mari kita lihat proses pemeteraian ini. Wahyu 7 ayatnya yang keempat. Apa yang firman Tuhan katakan? Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144 yang telah dimeteraikan, 44.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Inilah proses pemeteraian. Yohanes melihat jumlah mereka terhitung lengkap, jelas 144.000 dari semua suku keturunan Israel. Mari kita lihat fakta tentang 144. Jumlah ini bukanlah angka literal, tapi lebih kepada apa yang dilambangkan dari jumlah ini. Jumlah 144.000 menggambarkan pasukan Israel pada waktu di zaman dahulu yang hendak berperang. Pada zaman Israel ada 1.000 tentara di dalam satu unit militer. Saudara bisa dapatkan itu dalam Bilangan 31 ayat 3 hingga ayat yang ke-6. Jadi mereka membentuk satu kesatuan 1.000 orang. Dan kalaupun ditotalkan ada 12 suku, ada 12.000. 144.000 berasal dari angka 12 kali 12 kali 1.000. 12 adalah simbol umat Allah. Suku-suku Israel dan jumlah jemaat yang dibangun di atas 12 rasul-rasul. Yang terdapat dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-20. Dengan demikian, jumlah 144.000 mewakili seluruh umat Allah di akhir zaman sebagai wujud dari Israel modern. Angka simbol 144.000 mengindikasikan jemaat yang militan dalam 144 unit militer. Masing-masing terdiri 1.000 pasukan yang bersedia bagi peperangan akhir untuk mengakhiri sejarah dunia ini. Wahyu 7 ayat 5 sampai yang ke-8. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben ada 12.000. Dari suku Gad 12.000. Dan ayat yang ke-6 dari suku Asyer 12.000. Dari suku Naftali 12.000. Dari suku Manasye 12.000. Selanjutnya ayat 7 dari suku Simeon 12.000.
Dari suku Lewi 12.000. Dari suku Isakar 12.000. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-8. Dari suku Sebulon 12.000. Dari suku Yusuf 12.000. Dari suku Benyamin 12.000. Inilah yang dicatat dalam Alkitab di Wahyu 7. Mari kita lihat fakta tentang 12 suku dalam Wahyu pasal 7. 12 suku yang dicantumkan dalam Wahyu 7 pastilah bukan literal. Karena ke-12 suku Israel tidak ada lagi pada saat ini. Ya. Inilah faktanya. 10 suku telah ditawan pada saat penaklukan Asyur. Kita baca dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 6 sampai 23. Di sana mereka ketika ditawan, ya, setelah itu mereka pun melebur dengan bangsa-bangsa lainnya. 12 suku Israel saat ini tidak kita bisa wakilkan oleh Yudaisme, ya, karena tidak terwakili kalau cuma hanya Yudaisme yang ada. Jadi itu berarti bukan berbicara tentang 12 suku Israel di zaman dahulu. Ya. 12 suku di dalam Wahyu 7 bukanlah daftar, ya, yang tadi. Daftar yang biasa. Kalau kita melihat Yehuda dicantumkan sebagai suku pertama dan bukan Ruben. Ya. Kalau kita daftarkan secara kelahiran mereka, harusnya Ruben yang pertama karena dia yang paling tua, yang pertama lahir. Dalam daftar ini juga disampaikan bahwa suku Dan serta Efraim telah dihapuskan. Kemudian suku Yusuf dan Lewi dimasukkan dalam daftar itu. Kenapa? Alasannya karena suku Dan juga suku Efraim di perjanjian lama sudah murtad dan menyembah berhala. Kita dapatkan dalam Hakim-Hakim 18 ayat 27 sampai 32 dan Hosea 4 ayatnya yang ke-17. Saudara akan dapati di sana kemurtadan dari suku Dan, juga suku Efraim, dan itu sebabnya mereka tidak dimasukkan ke dalam daftar, ya, daftar nama suku-suku yang akan dimeteraikan pada akhir zaman dengan meterai Allah sebelum penghakiman terakhir jatuh. Daftar suku-suku di Wahyu 7 bukanlah berdasarkan kronologis sejarah, namun berdasarkan kualitas iman. Ini menyatakan kepada kita bahwa ketidaksetiaan suku Dan serta suku Efraim, mereka tidak memiliki tempat di antara umat Allah yang dimeterai. Jadi saudara-saudara, umat-umat Tuhan, ketika nama saudara mungkin telah terdaftar dalam buku keanggotaan gereja, ketika nama saudara tercatat dalam daftar mungkin para pionir gereja, bukan menjamin bahwa saudara akan dimeteraikan pada akhirnya. Yang menjamin adalah kesetiaan saudara. Yang menjamin adalah iman saudara kepada Tuhan. Saudara akan terdaftar dalam buku kehidupan yang akan diselamatkan pada hari datang. Sebabnya inilah kejadian yang terjadi. Suku Dan tidak ada. Suku Efraim karena mereka telah murtad. Tidak ada dalam daftar pemeteraian umat-umat Tuhan pada akhirnya. Gereja di perjanjian baru dinyatakan sebagai 12 suku Israel. Yakobus 1 ayatnya yang pertama. 12 suku dalam Wahyu 7 juga melambangkan seluruh umat Allah, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Jadi 12 suku yang tercatat hanyalah simbol apa yang sudah terjadi di zaman dahulu untuk melihat kepada kita saat ini yang adalah Israel modern yang hidup di akhir zaman, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, terlebih menanti untuk pemeteraian dengan meterai Allah. Selanjutnya apa yang dicatat di dalam Wahyu 7. Wahyu 7 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya ada satu kumpulan besar orang yang tak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba Allah. Mereka memakai jubah putih, memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ayat yang 10, firman Tuhan berkata,
Dan dengan suara yang keras mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta bagi anak domba. Ayat yang 11. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta. Dan tua-tua keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah. Selanjutnya ayat 12 katakan, sambil berkata, amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat, kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Ayat 14. Kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Mari kita lihat keterangan atau kumpulan besar orang banyak ini. Yohanes melihat orang banyak. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesukaran besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka, membuat putih dalam darah anak domba. Ayat yang ke-12. Satu kelompok yang istimewa, saudara. Yang meskipun menghadapi berbagai pergumulan, meskipun mengalami berbagai kesukaran besar, namun mereka tetap setia kepada Allah. Lambang kesetiaan mereka terlihat pada jubah kebenaran Kristus yang sempurna dipakaikan kepada mereka. Inilah penglihatan Yohanes tentang satu kumpulan orang yang tak terhitung jumlahnya ada di hadapan takhta, memegang daun-daun palen, menyembah Tuhan, berseru kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Luar biasa, saudara. Lambang kesetiaan mereka terlihat ketika mereka menggunakan jubah kebenaran. Jubah kebenaran Kristus yang sempurna dipakaikan kepada mereka. Di sini, saudaraku, tema utama keselamatan oleh kasih karunia sangat jelas. Tidak ada usaha manusia di dalam perjuangannya untuk mencapai keselamatan. Tidak ada. Semua itu oleh karena kasih karunia Allah. Anak domba Allah yang telah tersembelih, yang sanggup membuka setiap meterai-meterai gulungan kitab untuk dibukakan perjalanan umat-umat Tuhan, sejarah umat-umat Tuhan diperlihatkan dengan jelas. Menandakan juga bahwa semua itu oleh karena kasih karunia Allah. Mereka menggunakan jubah kebenaran, itu pun dipakaikan kepada mereka oleh Allah. Mereka sanggup bertahan. Mereka menang dalam pergumulan hidup. Inilah kumpulan besar orang banyak. Tidak peduli siapa orang-orang ini. Apakah mereka ini diselamatkan sejak permulaan sejarah dunia. Atau mereka juga adalah termasuk 144.000 di akhir zaman. Hak mereka atas keselamatan, hidup kekal, dan hak untuk menikmati langit dan bumi yang baru hanyalah berdasarkan kebenaran Kristus. Kebenaran Kristus diberikan kepada mereka oleh kasih karunia. Saudara-saudaraku, saudara mau selamat, tidak cukup kekuatan saudara. Tidak akan mampu dan tidak akan sanggup membuat saudara ada di dalam kerajaan sorga. Tapi ketika saudara ingin dapatkan keselamatan itu, datanglah kepada Tuhan. Apapun keadaan saudara, apapun pergumulan saudara, apapun kesulitan saudara, datang kepada Tuhan, serahkan diri kepada Tuhan. Dia akan berikan kepada kita jubah kebenaran, melayakan kita untuk ada di kerajaan. Mereka telah berjuang dalam perjuangan iman, tapi mereka dapat berdiri di sana hanya karena mereka telah menerima kebenaran Kristus dari kasih karunia. Mari kita lihat ciri-ciri mereka yang dimeteraikan dalam Wahyu 14 ayat 4 dan 5. Wahyu 14 ayatnya yang keempat, firman Tuhan berkata, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan.
Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Ciri yang pertama atau ciri daripada kelompok yang dimeteraikan ini, 144.000 ini berlanjut di dalam wahyunya yang ke ayat 14. Ya. Buah sulung yang tidak tercemar. Saudara-saudaraku, dosa amoral adalah simbol ketidaksetiaan kepada Allah. Mereka yang tidak mencemarkan diri dengan perempuan akan berdiri di hadapan anak domba. Mereka yang tidak mencemarkan diri dengan perempuan, saudara. Wanita itu adalah Babel dan putrinya. Dalam Wahyu 17 ayat 9. Pada hari-hari terakhir, kelompok orang itu tidak akan tercemar oleh gereja-gereja murtad. Dan jika mereka sekarang berada di Babel, yang adalah lambang kekacauan, lambang ketidakpastian, mereka akan tinggalkan Babel itu dan pergi keluar sehingga tidak binasa dengan kekacauan atau dengan gereja-gereja yang murtad. Itulah ciri-ciri umat-umat Tuhan yang akan dimeterai. Tidak bercampur baur dengan situasi, dengan keadaan yang ada. Keluar dari segala kekacauan. Buah sulung yang tak tercemar. Mereka akan menjaga kesetiaan mereka kepada Allah hingga akhir. Mereka menuruti perintah Allah dan juga memiliki iman kepada Yesus. Wahyu 14 ayatnya yang kedua. Mereka adalah buah sulung, buah-buah terbaik dari suatu tuaian yang dipersembahkan kepada Allah. Mereka adalah kelompok khusus. Karena mereka akan diubahkan pada kedatangan kedua tanpa mengalami kematian. Inilah ciri-ciri daripada umat-umat Tuhan 144.000 yang dimeterai. Tidak mencemarkan diri. Mereka adalah buah sulung. Ya. Buah sulung dari tuaian yang dipersembahkan kepada Allah. Mereka mendapatkan pemeteraian. Ayat yang kelima dalam Wahyu 14, ciri-ciri mereka yang mendapatkan meterai Allah itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Tanpa cela merujuk kepada kesetiaan kelompok 144.000. Kesetiaan mereka kepada Kristus. Hal itu tidak berarti bahwa mereka tidak pernah berbuat dosa. Tetapi semua noda dosa telah dihapuskan. Karena mereka mencuci jubah mereka di dalam darah anak. Saya dan saudara adalah orang berdosa. Tapi apakah itu berarti bahwa saya dan saudara tidak akan masuk surga karena tanpa celah? Tidak, saudaraku. Kita ini orang berdosa. Dan hanya Tuhan sendirilah yang akan memberikan kebenaran itu kepada kita. Kita bertobat, kita datang kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan jubah kebenaran itu kepada kita. Sehingga kita menjadi kudus, menjadi suci. 144.000 ini juga adalah manusia yang pun rentan dengan dosa. Tetapi mereka semua, noda dosa yang mereka buat telah dihapus. Oleh karena mereka mencuci jubah mereka di dalam darah anak domba. Mereka tidak bercela seperti halnya Abraham, seperti halnya Ayub. Kejadian 17 ayat 1, Ayub 1 Ayub 1 ayatnya yang ke-1. Memberikan gambaran tentang bapak-bapak, tokoh-tokoh Alkitab ini. Kesetiaan mereka. Pertanyaan, apakah mereka tanpa dosa? Mereka orang berdosa. Tapi mereka telah mencuci jubah mereka di dalam darah. Dalam semua generasi, Allah telah memilih pria dan wanita yang telah menjadi bagian dari sebuah gereja tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus
dan tidak bersih. Yesus 5 ayatnya yang ke-20. Kata-kata dusta di sini menunjuk kepada penipuan iblis pada akhir. Sebagaimana kata-kata dusta yang pernah terjadi di awal penciptaan dunia ini, ya, kata-kata dusta kepada Adam dan Hawa bahwa ketika makan buah larangan itu tidak akan mati. Kata-kata yang manis, kata-kata dusta yang sama akan terjadi di akhir zaman untuk menipu, untuk memperdaya umat-umat Tuhan yang akan dimeterai dan akan disiapkan untuk kerajaan surga. Kata-kata dusta menuju kepada penipuan iblis pada akhir zaman dan bahkan kepada sepanjang zaman perjalanan umat manusia. Pada hari-hari terakhir sejarah dunia, kelompok 144.000 dengan penuh kuasa memantungkan karakter Kristus. Keselamatan mereka akan merefleksikan apa yang Kristus telah lakukan bagi mereka, bukan apa yang mereka upayakan untuk kekudusan mereka. Jadi saudaraku, hanya Kristuslah satu-satunya jalan kehidupan. Hanya Yesuslah yang akan memberikan kepada kita satu kesukaan, satu berkat besar, bahwa kita akan ke surga, bahwa kita mempunyai jaminan ke surga. Ketika dia memakaikan jubah kebenaran itu kepada kita, orang tersebut, kita akan sanggup dan layak bagi kerajaan. Praktek karakter kita akan mencerminkan Kristus jika kita berpegang teguh pada kasih karunia dan pengampunannya oleh iman. Dalam 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-18. Dan kabar sukacitanya, Anda dan saya juga dapat menjadi bagian dari kelompok khusus ini untuk mendapatkan pemeteraian atau meterai Allah. Kita juga bisa mendapatkan satu kesempatan yang istimewa ini, bergabung dalam kelompok ini untuk dimeteraikan oleh Allah. Kalaupun mungkin kita tidak dapat kesempatan bergabung dalam 144.000 orang yang tidak mengalami kematian, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Mungkin kita akan mengalami kematian, maka kita akan tergabung dalam satu kumpulan orang yang tak terhitung banyaknya yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Inilah sukacita kabar baiknya kepada kita. Siapakah yang dapat bertahan dalam setiap peristiwa-peristiwa penganiayaan, peristiwa-peristiwa yang besar yang terjadi untuk menggagalkan iman umat-umat Tuhan? Masih ada kelompok umat-umat Tuhan yang setia. Masih ada kelompok umat-umat Tuhan yang tetap mempertahankan kebenaran, yang akan dapat meterai Allah. Dan pada akhirnya pun bersama dengan kumpulan besar orang banyak akan ada di surga. Marilah kita hidup tidak berdosa. Marilah kita hidup menjauhi kejahatan. Marilah kita membenahi kehidupan kita hari ini, sehingga kita pun bisa dimeteraikan pada akhir. Anda, saya juga bisa menjadi bagian daripada kelompok khusus. Sebagai kesimpulan pada malam hari ini, seorang penulis rohani, saya kutip dalam catatan atau tulisannya, Selected Message, volume 3, chapter 50, pasal 424, berkata, salah satu tanda istimewa dalam gambaran 144.000 adalah bahwa di dalam mulut mereka tidak ditemukan tipu daya. Allah telah berfirman, berbahagialah manusia dan yang tidak berjiwa penipu. Mereka mengaku sebagai anak-anak Allah dan digambarkan sebagai yang mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Mereka digambarkan kepada kita sebagai yang berdiri di Gunung Sion, terikat pada pelayanan suci, berpakaian kain putih yang merupakan kebenaran orang-orang kudus. Tetapi semua yang mengikuti anak domba di sorga, pertama-tama akan mengikuti dia di bumi dengan penuh kepercayaan, kasih,
penurutan, mengikutinya dan tidak bersungut-sungut dan banyak alasan, tapi dengan percaya diri, jujur, sebagaimana kawanan domba mengikuti gembala. Dalam tulisan yang lain, semua yang namanya yang pada akhirnya ditemukan tertulis dalam buku kehidupan anak domba akan bertarung dengan gagah berani dalam peperangan Allah. Mereka akan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memahami dan menyingkirkan penggodaan dan segala hal-hal yang jahat. Mereka akan merasa bahwa mata Allah ada pada mereka. Dan mereka merasa bahwa mata Allah ada pada mereka dan mereka bahwa setia yang paling ketat diperlukan. Sebagai prajurit yang setia, mereka akan menjaga bagian yang dilarang agar setan tidak akan melewati mereka dengan menyamar sebagai malaikat terang untuk mengerjakan pekerjaan mautnya di tengah-tengah mereka. Mereka akan mencuci jubah karakter mereka dan menjadikan putih di dalam darah anak domba. Mereka akan menyanyikan lagu kemenangan dalam kerajaan. Saudara-saudara yang Yesus kasihi, hingga malam yang kelima, kita melihat satu gambaran bahwa Allah berperan di dalam pemeteraian umat. Bahwa Allah yang ditinggikan, bahwa Allah memegang kendali, Allah segalanya. Siapakah yang dapat bertahan? Mereka akan dimeterai. Mereka yang hidupnya bersama dengan Tuhan. Mereka yang orang-orang berdosa, walaupun orang berdosa, tapi setia kepada Tuhan. Mereka yang walaupun hidup dalam pergumulan-pergumulan hidup saat ini, tetap pegang kesetiaan mereka, tetap teguh iman mereka. Dan kepada mereka Tuhan akan lengkapi perjuangan mereka. Memberikan jubah kebenaran untuk menyangguhkan mereka pada kedatangan Tuhan yang kedua. Esok malam kita akan terus belajar pelajaran yang sempat tertunda, pelajaran di Wahyu pasal 8 yang berbicara tentang meterai yang ketujuh dan 4 sangkakala yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan pendeta. Pastikan saudara terus mengikuti pembahasan-pembahasan ini. Dan pastikan saudara diberkati melihat keterkaitan satu dengan yang lain dan melihat Allah terus dipermuliakan dalam sepanjang sejarah umat-umat Tuhan. Dan pada akhirnya kita semua akan menerima kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita tunduk kepala kita. Terima kasih Tuhan, kabaran malam ini telah disampaikan. Kami bersyukur oleh karena kami mempunyai Tuhan seperti Engkau. Injil dari Patmos, di mana diungkapkan tentang Yesus Kristus, di mana diungkapkan Tuhan ada dalam setiap perjalanan umatnya, hingga pada akhir zaman, sebelum penutupan pintu kasihan dan diselamatkan umat Tuhan yang pertama. Allah berperan aktif di dalam perjalanan ini. Dan kami senantiasa mengagungkan kebesaran kasih. Kami menyadari Tuhan bahwa tidak ada yang dapat kami andalkan sebagai manusia. Kami pun berlayak di hadapan Tuhan itu oleh karena Tuhan yang layakkan kami. Kami pun masuk dalam kerajaan sorga oleh karena Tuhan menyanggupkan kami. Dan semua itu Bapa, kami memuliakan Engkau untuk pekerjaan keselamatan yang Engkau adakan. Kami bersyukur setiap zaman, bahkan sampai di akhir zaman, masih ada umat-umat Tuhan yang tetap setia. Masih ada umat-umat Tuhan yang tetap memegang teguh kebenaran. Kebenaran yang Tuhan telah nyatakan. Dan kami percaya, zaman kami, di akhir zaman itu, ketika kami tetap setia, kami pun bisa ambil bagian dalam pemeteraian umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Dan kami pun akan bergabung dalam kelompok yang tak terhitung jumlahnya yang ada di hadapan takhta, menyanyikan lagu kemenangan atas keselamatan yang Tuhan adakan. Dan itulah kerinduan kami
Tuhan berkati setiap umat-umat-Mu. Tuhan berkati kesetiaan kami. Tuhan berkati kehidupan kami. Walaupun di saat-saat sulit saat ini, kami tetap mau mengandalkan dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya pekabaran ini termeterai dalam setiap hati para pemirsa, manapun mereka berada, yang sementara mengikuti. Dan biarlah berkat ini juga dari bagian kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kasih dan kemurahan. Dengar sempurnakan doa kami yang tidak sempurna ini ya Bapa. Dan mengampuni kami orang berdosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.